Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat As-Sajdah ayat 4. Allah zat yang telah menciptakan langit dan bumi, serta segala sesuatu yang terdapat di antara keduanya dalam 6 hari, kemudian dia istawa alal arsy. Tiada bagi kalian penolong dan pemberi syafaat selainnya. Adakah kalian tiada berpikir? Di dalam surat Qaf ayat 6-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya, dan tidak terdapat retak-retak sedikitpun. Bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya terdapat gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanam-tanaman yang indah, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Bumi diciptakan oleh Allah dalam struktur dan tekstur yang berbeda-beda. Perbedaan struktur dan tekstur ini memberikan manfaat yang berbeda-beda pula. Ada bagian yang tandus dan kering. Ada yang subur dengan struktur tanah yang gembur, cocok bila digunakan bercocok tanam. Ada yang kering dan tandus, berpasir, seperti padang pasir. Ada bagian bumi yang senantiasa diselimuti salju, sehingga karenanya nyaris tidak ada tanaman. Ada pula bumi yang dihuni oleh padang stepa, penuh dengan rerumputan, sehingga cocok bila dipergunakan untuk peternakan. Semua ini adalah gambaran manfaat dari perbedaan struktur dan tekstur bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 4. Di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Bahkan dalam kajian antropologi, ditemukan relasi antara struktur dan tekstur bumi ini dengan kehidupan masyarakat yang menghuninya. Bumi yang kering dan tandus umumnya dihuni oleh masyarakat yang senang melakukan perjalanan niaga. Inilah bagian dari sifat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya bagi kaum berakal dan mau berpikir, serta mentadaburinya saja yang dapat menangkap tanda-tanda kekuasaan itu. Isi dari kajian antropologi ini ternyata disinggung di dalam Al-Quran Surat Al-Mursalat ayat 25-26. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai relasi ini. Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul, bagi yang masih hidup dan yang sudah mati? Bumi merupakan bagian dari kehidupan. Ia sanggup menghidupi dan sekaligus mematikan. Saat air menimpa bumi, tanah menjadi basah dan subur. Darinya tumbuh berbagai macam tumbuhan hijau, menghasilkan buah-buahan segar yang bermacam-macam. Air dalam hal ini merupakan ibarat utusan dari Zat yang Maha Hidup untuk menumbuhkan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran-Nya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Surat Ar-Rum ayat 24. Jika kita perhatikan dengan seksama bagian dari bumi yang kering dan tandus, maka ia akan menjadi gembur saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air ke atasnya. Ia bergerak dan menumbuhkan biji-bijian, sehingga bumi yang tadinya kering berubah menjadi penuh dengan hamparan hijauan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu. Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Kamu lihat bumi ini kering.
Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Surat Al-Hajj ayat 5. Semua ini merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dalam dunia biologi, ada keyakinan bahwa untuk menandai bahwa dalam suatu tempat ada kehidupan, maka lihatlah keberadaan air padanya. Jika ada air, maka ada kehidupan. Hasil riset biologi ini ternyata tidak bertentangan dengan nas Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Surat Al-Anbiya, ayat 30. Yang unik dari ayat di atas, adalah bahwa keterangan tentang air sebagai penanda adanya kehidupan dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya, yaitu surat yang mengisahkan tentang para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Maha suci Allah yang telah menurunkan air dengan sifat kudrah dan iradahnya, menjalankannya, mendaurkannya dalam daur sistem kehidupan, dengan sifat ilmunya. Daur sistem air ini digambarkan oleh Allah dengan firman-Nya. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternakmu. Dengan air hujan itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Surat Al-Nahl ayat 10. Maha suci Allah yang telah menitipkan air ke dalam perut bumi, diserap oleh tumbuhan, masuk ke dalam buah-buahan dan dedaunan, hingga kemudian sampai kepada makhluknya, manusia, hewan ternak, dan binatang melata lainnya, dengan sifat maha adilnya. Semua ini hanya bisa diterima oleh kaum berakal yang mau menggunakan akalnya untuk berpikir, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 10 di atas. Gambaran tentang bumi dan air yang sudah dijelaskan di muka, merupakan bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur kehidupan. Tanda atau rambu ini diberikan dengan tujuan dipahami untuk menambah tebalnya rasa keimanan seorang hamba. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Surat Asy-Syu'ara ayat 16. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad Syamsuddin, pengasuh pesantren Hasan Jufri Putri Pulau Bawean, Jatim.